Shalom. Pemirsa yang diberkati Tuhan, mari kita membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terambil dari 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-10. Sebelum kita membaca akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Dalam kesiapan hati dan seluruh tubuh jiwa roh kami mau katakan pada Bapa di sorga, sajikanlah kami santapan rohani yang menjadi bekal dalam perjalanan kehidupan kami, supaya kami tidak mengalami kebimbangan, keraguan-raguan, serta haus dan lapar, tetapi bekal firman-Mu yang selalu memberikan pertumbuhan iman bagi kami. Maka apapun yang datang menghantui kami tidak goyah, karena Engkau selalu menyertai kami. Atas iman kami sepenuhnya di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, mari Bapa berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap untuk mau menyambut firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-10 mengatakan kepada kita, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Pemirsa yang berkati Tuhan, tema pembacaan firman Tuhan untuk kita masih dalam perenungan, layanilah dengan karunia. Kita berbicara tentang karunia dengan talenta, karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita dengan talenta, itu sangat berbeda. Karena kalau karunia yang Allah berikan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, itu kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi kalau talenta yang telah kita dapati adalah merupakan suatu bakat atau kesanggupan yang membawa atau menghentarkan kita, setiap seseorang itu dihentarkan dari masa pertumbuhannya sejak dari lahirnya, yang selalu ia gunakan untuk kepentingan umum, baik itu juga dari karunia maupun juga talenta. Maka firman Tuhan yang baru saja kita baca dan renungkan secara bersama-sama, layani dengan karunia. Pemirsa yang diberkati Tuhan, menjadi suatu pertanyaan bagi kita, sudahkah kita memiliki karunia? Dan apa itu karunia? Kalau 1 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai pada ayatnya yang ke-11 mengatakan kepada kita, ini ada 9 jenis karunia roh yang disinggung oleh Paulus sendiri. Kata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan, iman, karunia untuk menyembuhkan, kuasa mengadakan mujizat, nubuat, membedakan macam-macam roh, bahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. Sudahkah kita memiliki dari salah satu dari 9 jenis karunia roh ini? Ataukah kita belum memiliki? Mengapa sampai kita belum memiliki ke-9 jenis karunia roh ini? Kalau sampai kita belum memiliki karunia roh yang Tuhan berikan di dalam setiap manusia, itu berarti kehidupan kita masih jauh daripada Tuhan. Hidup kita hanya berjalan dalam mengandalkan setiap kekuatan, kehebatan kita masing-masing. Dan kita belum hidup sebagai orang Kristen, hidup yang memiliki suatu kedekatan dengan Tuhan, hidup dalam menyatakan kasih dengan sungguh kepada sesama dan juga kepada Tuhan, hidup yang selalu berjalan dengan adanya persengutan-persengutan, hidup yang jauh dari firman dan hidupnya tidak mau dibentuk oleh firman. Paulus sendiri mau mengingatkan kepada kita tentang karunia roh itu. Kita harus gunakan dan kita harus dapati karunia roh itu, karena di dalamnya itu ada hikmat. Kalau setiap orang tidak punya hikmat, berarti dia berjalan dengan apa maunya dunia di dalam kehidupannya. Dan setiap orang yang kehidupannya ada yang memiliki pendidikan dengan SDM-nya yang bagus, tetapi juga ada yang tidak memiliki pengetahuan atau yang berasal dari pendidikan atau SDM di dalam kehidupannya. Karena pada karunia itu, untuk dapat kita mendapati pengetahuan,
Allah sendiri yang akan singkapkan tentang pengetahuan dalam kehidupan kita. Apabila kita hidup di dalam Dia, yang dimana Dia hidup dalam kita, Dia akan singkapkan dan tidak ada yang tidak mustahil dalam kehidupan kita. Dan memiliki suatu karunia, kita harus memiliki iman. Imanlah yang akan membawa kita ini selamat. Dan dasar dengan iman, kita berdoa. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Dan Dia memiliki satu karunia, penyembuhan, memiliki kuasa, mengadakan mujizat, nubuat. Ini bukan hanya digunakan oleh Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, tetapi juga bagi kita sebagai orang yang percaya kepadanya, yang diberikan karunia di dalam kehidupannya. Bahkan dalam membedakan macam-macam roh yang harus kita uji, apakah itu roh yang berasal dari Tuhan ataukah roh yang berasal dari dunia. Pemirsa yang diberkati Tuhan, maka dengan karunia yang telah kita dapati, kita harus patut untuk menjalankan dalam setiap pelayanan kita. Bahkan kita lakukan dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita. Karena pada ayatnya yang ke-10 mengatakan, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah yang Tuhan telah percayakan dalam kehidupan saya dan pemirsa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pada Engkau Allah yang hidup, Tuhan yang mau memimpin kami, menuntun kami. Biarlah kehidupan kami ini selalu kami serahkan kepada Engkau Tuhan, yang dapat melengkapi kami untuk merasakan karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, supaya kami tidak berjalan dengan sia-sia, tetapi kami selalu berjalan dalam merasakan penyertaan tangan kasih Tuhan, yang senantiasa kami mau bersaksi tentang nama-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.